Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Dr. Dwita yang pada hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana komunikasi terapeutik itu dilakukan, mulai dari definisi sampai implementasinya seperti apa. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi terapeutik, kita perlu mengetahui apa sih tujuannya juga. Nah, komunikasi terapeutik sendiri itu apa? Nah, yang perlu disampaikan adalah komunikasi terapeutik ini merupakan suatu bentuk keterampilan yang bisa dilatih oleh seorang dokter, dan di sana diharapkan bisa terjadi pengkajian masalah, kemudian bisa memberikan penyuluhan kesehatan dan memberikan perencanaan pengobatan kepada pasien dan keluarganya, dan membantu pasien dalam mengatasi tekanan-tekanan yang ada di dalam masalah kesehatannya, mengatasi gangguan psikologis, serta belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, sebetulnya apa tujuan dari seorang dokter ketika dia melakukan komunikasi terapeutik? Maka tujuan yang pertama adalah untuk realisasi diri dan meningkatkan penghormatan diri dari pasien. Di sini saya contohkan kalau ada seorang pasien yang mengalami kelumpuhan atau mungkin mengalami kelemahan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dia mungkin akan merasa putus asa, dia mungkin akan merasa depresi dan sebagainya. Nah, di sana kita akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana dia mengalami atau mempersepsikan dirinya sendiri. Sehingga melalui komunikasi terapeutik ini diharapkan bisa terjadi perubahan di dalam diri pasien. Berikutnya, tujuan yang diharapkan pada komunikasi terapeutik adalah untuk mengembangkan atau membina hubungan intrapersonal. Dan hubungan interpersonal ini diharapkan bisa saling percaya. Nah, pasien diharapkan bisa belajar bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri, dan dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, diharapkan dokter juga bisa meningkatkan kemampuan dari pasien dalam membina hubungan saling percaya. Nah, tujuan yang ketiga dari komunikasi terapeutik adalah meningkatkan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan dari pasien serta mencapai tujuan-tujuan yang realistis. Sedangkan tujuan yang keempat adalah meningkatkan integritas dari pasien, integritas diri dari pasien. Dalam komunikasi terapeutik ini, dokter akan berusaha untuk menggali dan mengkaji semua masalah yang ada dan semua masalah dan aspek dari kehidupan pasien serta meningkatkan integritas dari pasien. Jadi mulai mengembangkan atau mencari tahu tentang bagaimana pola di masa lalu dan di masa yang sekarang. Nah, kira-kira bagaimana melakukan komunikasi terapeutik ini? Maka di sini ada beberapa fase yang bisa dilalui, tahapan-tahapan dalam melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah fase prainteraksi, yang kedua adalah fase orientasi, yang ketiga adalah fase kerja atau lanjutan, dan fase yang terakhir adalah fase terminasi. Apa sih maksud dari masing-masing fase tersebut? Nah, yang pertama tentang fase prainteraksi. Fase ini adalah fase bagi dokter sendiri untuk mengenali dan mencari tahu apa sih kelemahan atau kelebihan dari dirinya sendiri untuk mempermudah melakukan komunikasi terapeutik. Sedangkan di fase yang kedua, di fase orientasi, di sini diharapkan kita mengenal bagaimana pasien menghadapi masalahnya, kemudian ada persetujuan komunikasi antara dokter dengan pasien, dilanjutkan dengan program orientasi dan menentukan batas hubungan antara dokter dengan pasien. Dan untuk mengidentifikasi masalah, ini juga diperlukan di fase orientasi. Untuk kecemasan diri pasien juga dikaji di fase ini, serta mengkaji tujuan komunikasi yang sudah disebutkan di awal tadi. Berikutnya di fase kerja atau fase lanjutan. Nah, di fase ini tugas dari dokter adalah untuk mencari tahu, menggali stresor yang terjadi pada pasien, baik itu di masa sekarang maupun di masa lampau, apa yang dirasakan oleh pasien. Karena di sini dokter perlu mengembangkan kesadaran diri dari pasien, bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri dan berusaha untuk menggunakan mekanisme coping yang konstruktif. Coping yang konstruktif. Dan di sini diarahkan bagaimana cara mengatasi penolakan perilaku yang adaptif. Nah, di fase yang terakhir yaitu fase terminasi,
maka di sini adalah persiapan mental untuk perencanaan pengobatan lebih lanjut. Jadi di sana dibuat perencanaan dan kesimpulan tentang pengobatan yang akan dilakukan, dan di sana diharapkan batas hubungannya tetap terjaga. Kemudian dibicarakan rencana dan proses terapi selanjutnya. Ini bisa melibatkan pasien dan bisa melibatkan keluarga. Dan pada akhirnya komunikasi terapeutik di sini diharapkan mampu membuat sama ya antara dokter dan pasiennya sama-sama merasa puas. Itu tadi adalah beberapa gambaran tentang tujuan dan fase-fase di dalam fase komunikasi terapeutik. Untuk simulasi video pembelajaran hari ini, kasusnya adalah seorang ibu berusia 40 tahun yang mengalami serangan stroke di sisi kiri tubuhnya dan terasa lemah, sehingga dia tidak mampu berjalan sejak 1 bulan yang lalu. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum obat-obatan, dan mandi, beliau harus dibantu oleh keluarganya. Dan beliau juga menjalani fisioterapi di rumah. Padahal sebelumnya, Ibu Novi dikenal dengan seseorang yang ceria, tegar, dan tidak mudah putus asa. Namun sejak mengalami serangan stroke, Ibu Novi menjadi orang yang pemurung, tidak bersemangat, dan sering marah-marah terhadap keluarga. Nah, untuk melihat implementasi komunikasi terapeutik, silakan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Novi, selamat pagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat datang kembali bertemu dengan saya, Dr. Dwita, masih ingat nggih? Ya, baik. Boleh disampaikan coba apa yang terakhir ketemu kita 1 minggu yang lalu nggih, setelah Bu Novi dapat sedikit terapi dari sini. Untuk hari ini, apa yang bisa disampaikan perasaannya Bu Novi bagaimana? Ya gini-gini aja, Dada. Apakah ada perubahan dari 1 minggu terakhir, Bu Novi? Nggak ada. Nggak ada. Ini belum bergerak ini, Dada. Apakah untuk makan minumnya Bu Novi masih dibantu keluarga atau sudah mencoba makan dan minum sendiri? Nggak bisa makan sendirinya. Belum bisa nggih, masih dibantu sama keluarga. Baik. Kalau untuk ini tadi makan minum dibantu. Untuk mandi yang membantu paling sering dari suami atau ada yang lainnya di rumah yang membantu? Suami saya yang bantu, nanti lah kerja ya. Ada saya, Dada. Adiknya Bu Novi ikut itu kalau nggak salah yang mengantar berarti adiknya Mbak Novi ya, Bu Novi ya. Baik. Ya alhamdulillah Bu Novi. Jadi saya lihat bahwa keluarga Bu Novi ini sangat mendukung kondisi yang sedang Bu Novi alami. Saya paham mungkin ini sesuatu yang berat ya buat Bu Novi karena sebelumnya biasa aktif tapi saat ini sedang membutuhkan bantuan. Jadi saya memahami perasaan Bu Novi tidaklah mudah untuk menjalani proses ini. Terus, apa yang ingin Bu Novi sampaikan terkait dengan aktivitas sehari-hari Bu Novi? Ya, tidak bisa jalan sendiri. Kalau mandi juga dibantu, Dada. Kalau mandi masih dibantu. Yang membuat Bu Novi kesal apa? Kan enak dibantu sama keluarga. Ya, tapi kan ya ngerepot-ngerepotin terus, dokter. Repotin. Ya. Baik. Dulu Bu Novi melakukan itu semua sendiri nggih? Iya, saya baca kalau pagi, dokter. Sekarang tak bisa. Iya. Baik, saya paham. Anak-anak masih kecil di rumah Bu Novi? Baik. Masih perlu saya, dokter. Yang kecil masih kecil sekali. Iya. Baik, saya memahami situasi ini sangatlah membutuhkan waktu untuk adaptasi nggih Bu Novi. Dan dari yang saya lihat kemarin pada catatan rekam medis Ibu disampaikan sudah sempat menjalankan fisioterapi 1 kali. Ya, itu bagaimana? Yang dirasakan di fisioterapi itu bagaimana? Kelingkingnya tuh udah bisa bergerak, dokter. Oh, alhamdulillah. Ya, sudah mulai ini ya, ada ya mungkin perubahan yang diharapkan oleh Bu Novi belum sampai di tahap itu, tetapi sudah ada perubahan sedikit nggih. Ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya untuk ini kemarin dengan suster kalau tidak salah juga sempat dilatih tentang bagaimana memperjelas cara berbicara. Ya. Di situ apakah
Bu Novi melihat ada atau merasakan ada perkembangan dari pola bicaranya Bu Novi? Masih sulit dokter, karena Masih ini sulit. masih ketarik gini dokter. Masih ketarik, betul. Ya, jadi memang kondisi stroke ibu membuat fungsi di dalam menggerakkan mulut atau bibir memang jadi lebih susah. Tapi kalau saya boleh menyampaikan, alhamdulillah saya cukup bisa mendengar dengan baik apa yang Bu Novi sampaikan kepada saya. Itu tandanya artikulasi ya, cara mengucapkannya sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebetulnya dari keluarga sendiri, apakah pernah menyampaikan hal-hal yang membuat Bu Novi tidak nyaman? Nggak ada dokter. Nggak ada, berarti malah support ya. Nyuruh sabar, ini sudah sabar, sudah. Betul, wah Bu Novi sangat menurut saya sangat bersyukur ya, keluarga jenengan ini sudah sangat mendukung, bahkan berusaha untuk meningkatkan semangat semangat dari Bu Novi dalam menjalani ini. Jadi mulai dari membantu makan dan minumnya itu sudah dilakukan dengan baik. Untuk mandinya memang prosesnya lebih sulit ya, tetapi alhamdulillah mereka juga bersedia membantu. Nah, seingat saya kemarin di sini sudah diberikan beberapa obat-obatan. Apakah sudah diminum dengan rutin oleh Bu Novi? Sudah dokter, sudah diminum. Sudah ya. Ada perubahan sejak minum obat-obatan itu? Ini matanya ini juga agak ikut gitu ya dokter ya. Ya. Berarti untuk terapi obat-obatannya dari keluarga juga sudah dibantu mengingatkan minum ya? Sudah bisa diambilkan sama suami saya. Oh, alhamdulillah baik. Ya. Kemudian pada saat kemarin sudah menjalankan fisioterapi 1 kali, ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan terkait dengan bagaimana makannya. Tadi kan dibantu makannya, tapi dari menu makannya bagaimana Bu Novi? Ya kadang pakai telur. Tapi kalau yang keras-keras saya nggak bisa. Belum bisa ya, karena untuk mengunyahnya masih agak sulit, betul? Ya. Minum aja pakai sedotan. Betul. Ya memang bertahap ya proses yang perlu dijalani oleh Bu Novi ini. Perlu lebih bersabar lagi. Yang jelas ini pada saat Bu Novi kemarin didiagnosis dengan stroke, memang salah satu faktor resiko yang timbul untuk stroke ini adalah kondisi kolesterol Bu Novi yang agak tinggi. Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, dari menu tadi, apakah Bu Novi sudah merasa mengurangi menu-menu yang tinggi kolesterol di rumah? Bagaimana yang bantu menyiapkan menu? Sudah dokter. Sudah ya? Itu direbus-rebus itu. Nggak enak ya Bu ya direbus ya. Asinnya juga dikurangi, betul. Soalnya dulu saya juga suka ngopi, sekarang nggak bisa. Sudah nggak ngopi juga, baik. Ya, sabar Bu. Di sini beberapa kali saya menemui pasien seperti Bu Novi, memang perubahan pola sehari-harinya memang agak banyak, tetapi saya berharap Bu Novi bisa mengikuti perlahan tetapi pasti begitu ya, mulai dari terapi-terapi yang sudah dilaksanakan dan dirutinkan. Dan saya lihat tadi kan sebelum masuk sudah sempat diperiksa ya tentang kondisi motorik Ibu. Alhamdulillah saya ingin menyampaikan bahwa untuk kondisi motorik benar sudah mulai mengalami peningkatan. Dan tentunya itu tidak bisa langsung dalam sehari. Bu Novi berharap bisa seperti dulu, tetapi saya anggap ini adalah suatu progres yang baik. Jadi Bu Novi silahkan bersyukur dan semoga ke depan lagi setelah fisioterapinya dilakukan dengan lebih rutin bisa lebih baik lagi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Novi? Kalau matanya ini tidak apa-apa ya? Kalau mata kedip-kedip ya, itu memang reaksi dari kondisi stroke-nya sendiri yang mungkin yang dulu mungkin tidak ada keluhan seperti ini. Semoga nanti dengan pengobatan atau obat yang sudah diberikan, semoga nanti bisa membantu. Karena di situ memang sudah disediakan obat-obat untuk menutrisi saraf ya, memberikan makanan untuk saraf lah, gampangnya seperti itu. Dan nanti untuk obat yang lainnya mohon tetap diminum dengan rutin. Mulai dari jadwalnya, jumlahnya juga dilakukan dan diminum dengan rutin. Sedangkan untuk pola makan, alhamdulillah tadi saya dengar
walaupun mungkin di lidah tidak terasa enak ya, tetapi itu adalah sebuah upaya dari Bu Novi dan keluarga untuk memperbaiki kondisi yang menjadi faktor resiko. Nah, untuk terapi tangan, kemudian kekuatan motorik dan sebagainya, itu perlu saya sampaikan memang akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mungkin dibandingkan dengan kemampuan bicara dan sebagainya. Tetapi semoga kalau fisioterapinya diikuti dengan rutin, insya Allah perkembangannya bisa kita lihat. Jadi mari kita bersemangat untuk melihat hal-hal yang sudah berprogres ya, yang sudah ada perkembangannya. Nanti kita akan berangkat dari sana dan insya Allah akan dievaluasi terus ya Bu Novi. Jadi mohon rajin kontrol ke sini. Nanti akan disampaikan panduan-panduan obat yang akan diminum. Kemudian untuk jadwal fisioterapinya nanti insya Allah justru bisa disesuaikan dengan Bu Novi sendiri bagaimana, yang longgar dan memudahkan untuk Bu Novi dan keluarga gitu. Mungkin Bu Novi ada pertanyaan lagi? Ini apa bisa balik ya dokter? Ya, jadi begini. Salah satu takut, soalnya kan masih muda, masih ada betul. Apa bisa aktivitas lagi gitu. Anak-anak juga masih kecil, ada yang masih kecil, betul. Jadi tentunya ini adalah sebuah harapan kita semua, dan untuk melihat perubahan atau kondisi yang diharapkan itu, kalau harapan dari saya dan saya juga berharap dari Bu Novi juga semangat, yang bisa kita capai adalah mengoptimalkan kondisi dari Bu Novi. Kalau dikatakan beraktivitas seperti dulu lagi, akan membutuhkan, yang jelas satu membutuhkan waktu, yang kedua seberapa jauh progres perkembangannya itu yang akan menentukan tingkat keaktifan dari aktivitas Bu Novi sendiri. Jadi nanti progres atau evaluasi yang akan dilakukan itu juga akan menentukan bagaimana kita menata laksana berikutnya. Jadi semoga sih harapan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan dari kondisi stroke yang dialami oleh Bu Novi gitu ya. Semoga saya lihat sih alhamdulillah Bu Novi sudah banyak berkorban untuk merubah pola hidup, kemudian istilahnya mulai mempercayai keluarga. Jadi kalau mungkin di awal-awal merasa marah atau khawatir merepotkan gitu ya Bu Novi ya, sungkan merepoti suami, adik dan sebagainya, lama-lama saya harap itu justru bisa dikembangkan jadi sebuah rasa percaya kepada mereka bahwa mereka sayang kepada Bu Novi, diterima bantuannya, dan justru dari sana insya Allah Bu Novi bisa fokus untuk memperkuat otot-otot dan sebagainya. Jadi jangan dijadikan beban pikiran malahan ya, beban pikiran merepoti dan sebagainya itu memang kebiasaan orang ini ya, orang timur itu kan sungkanan ya Bu Novi. Nah padahal kalau sungkan itu dibawa terus itu malah menambah beban pikiran dan Bu Novi malah nggak bisa fokus untuk pengobatan. Insya Allah kalau jenengan sudah lebih bisa menerima kondisi, kemudian menerima bantuan dari keluarga, kemudian fokus kepada terapi dan obat-obatan, memperbaiki pola hidup dan pola makannya seperti apa, maka di sana progresnya semoga bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Novi, insya Allah ya. Nah ini kebetulan yang saya tahu dari jadwal di lembaran ini ada jadwal fisioterapi berikutnya Bu Novi, dan di sini nanti insya Allah bisa disesuaikan justru dengan jadwalnya Bu Novi di rumah yang bisa dihadiri keluarga ya, biar lebih semangat lagi. Dan di pertemuan berikutnya dalam 1 minggu ya, 1 minggu ke depan kita coba kontrol kembali, semoga progresnya sudah lebih tampak, Bu Novi tetap semangat ya. Andaikan ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan terapi yang kurang jelas atau mungkin menanyakan hal-hal yang di luar yang sudah saya sampaikan, bisa menghubungi tim perawat yang ada di depan ya. Itu obatnya diminum dengan teratur ya Bu Novi, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti ada perawat yang akan membantu Bu Novi keluar ya. Terima kasih Bu Novi. Demikianlah video pembelajaran tentang komunikasi terapeutik. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.